30 juz, tapi juz 30 minimal dia menguasai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Ruang Kamat Sahabat Inspirasi Anak Negeri. Oke teman-teman, kali ini kita berkesempatan podcast bersama guru kesiswaan di Mazratul Ulum. Halo Bapak, apa kabar? Alhamdulillah. Perkenalan Bapak, nama saya Setia, saya dari MAK Unggulan Informatika. Nah, sekarang Bapak boleh perkenalkan diri Bapak ke teman-teman yang ada di rumah. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, terima kasih banyak dari MAK Unggulan Informatika. MAK ya, Iya, MAK UI. Informatika yang sudah memberikan kesempatan ya untuk bersilaturahim di SMP Mazratul Ulum ini. Pertama perkenalkan Pak, Bapak biasanya dipanggil Pak Nur Halim, kalau panggilan akrabnya si Pak Halim. Pak Halim di sini sudah cukup lama sebetulnya, dari 2003 ya di SMP Mazratul Ulum. Pak Halim istri satu, anak tiga ya. Yang pertama kelas SMP, yang kedua kelas 2 ya, yang ketiga masih 3 tahun. Oke. Ya. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini ya, mudah-mudahan di silaturahim ini jadi SMP Mazratul Ulum tambah bersinar, dan maka juga termasuk menjadi lebih bersinar lagi ya. Amin ya Allah. Ya. Kalau kira-kira perjalanan dari rumah ke sini itu berapa menit sih Pak? Oh, kalau dihitung ya jalur lambat ya. Jalur lambat paling 30 menit sampai istilahnya ya kalau di sini. Karena jarak dari rumah Pak Halim ini nggak terlalu jauh. Kalau di SMP Mazratul Ulum ini juga kan di peninggilan ya, lokasi paling juga di peninggilan, tepatnya di Jalan Haji Batu ya. Ya kira-kira paling lambat banget itu ya 1 jam ya, paling cepet ya Cukup lama 15 juga. menit ya. Gitu. Sejarah pendidikan Bapak itu apa aja sih kalau aku boleh tahu? Kalau pendidikan romantikanya banyak ya Neng. Nah kalau Pak Halim tuh dari SD, SMP, terus masuk di teknologi ya, SMK ya, STM ya, terus dilanjutkan ke perkuliahan ya, keguruan ya, di pendidikan. Sebelum ke pendidikan itu Pak Halim sempat juga di kewirausahaan dan kewirausahaan. Terus organisasi apa aja yang udah pernah Bapak ikutin gitu? Kalau organisasi ya alhamdulillah ya, organisasi kemasyarakatan ya, terkait misalnya Karang Taruna ya. Karang Taruna remaja masjid ya. Terus saat di mahasiswa ya di kami komunitas, di beberapa komunitas dakwah di lingkungan SMP Mazratul Ulum ya, dan di luar itu ada juga yang dari Ikatan Al-Faris ya, Al-Faris Forum Rohis Kota Tangerang ya. Terus Mazratul Ulum ini dibangun dari tahun berapa sih Pak, kalau boleh tahu? Kalau untuk SMP-nya, SMP-nya ini kan terdiri dari 2 ya, dari 2 SMP dan MI. Iya. Sebenarnya di awal itu adalah SMP ya. SMP. Yang di awal itu adalah MI ya. Iya. MI sekitar tahun 94-an ya. 94. Cukup lama berarti ya. Cukup lama ya. Bahkan sebelum itu mungkin ada dulu itu ada istilah bukan MI ya, DM ya, diniyah ya, ada istilah diniyah. Nah, kalau untuk yang SMP-nya itu sekitar tahun 98 ya. 98 mulai beroperasi sampai sekarang sudah angkatan ke-23 ya. 23 SMP Mazratul Ulum. Oke. Terus proses Bapak menjadi guru kesiswaan itu gimana sih? Ya ini mah sebuah tantangan ya nih. Ya, tantangan. Pak Halim waktu itu masuk di sini itu sebetulnya semester 3 waktu itu. Kami nimba pengalaman dari situ, melihat kondisi saat itu memang beda sekali dengan anak-anak yang anak sekarang dengan anak dulu itu sangat berbeda. Ya dari pola-pola pendidikan, pola-pola asuh, pola-pola
eh, terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di rumah dan kegiatan ada di sekolah. Secara ini etos kerja mereka itu sangat baik ya, baik ya, terutama dari sisi pendidikan. Nah, beranjak dari situ, dari beberapa pengalaman-pengalaman mungkin ya, jadi pertimbangan pengalaman-pengalaman kita berada di organisasi keremajaan, organisasi kemahasiswaan. Nah, dari situ mungkin kita untuk mencoba ditantang lagi dengan proses pembinaan di siswa ya. Bagaimana siswa ini bergerak dengan sebaik-baiknya. Iya. Berarti Bapak tuh emang dari dulu udah pernah jadi guru, apa baru di sini jadi guru kesiswaan gitu? Sebelumnya dulu awalnya itu sebelum Pak Halim mengajar, Pak Halim sempat punya pengalaman di ngajar-ngajar mengaji TPA gitu ya, aktif di remaja ya, remaja masjid. Kalau untuk di keguruan, Pak Halim menimba di awal pertama itu ya di SMP Mazharatul Ulum. Ya. Saat itu tahun 2003 ya, Pak Halim mulai untuk di SMP Mazharatul Ulum. Berarti dari 2003 sampai sekarang gitu? Sampai sekarang ya, sampai sekarang masih kesiswaan, masih dipercaya di kesiswaan. Ya, maksudnya ya mungkin ini sebuah amanah ya Neng, sebuah amanah bagaimana kita dari perkembangan siswa-siswa dari tahun ke tahun ya, memang pola dan strategi yang dilakukan itu berbeda-beda ya, sesuai dengan zamannya. Jadi update terus ini jadi buat perkembangan para siswa. Iya. Terus kalau kesulitan yang biasa muncul selama menjadi kesiswaan itu apa sih Pak? Kesulitan ya, kalau dibilang kesulitan nggak juga ya sebetulnya. Kenapa? Karena ini adalah sebuah tantangan ya, sebuah tantangan zaman, sebuah yang kita harus persiapan dengan sebaik-baiknya ya, persiapan dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena dari sini ya, dari perilaku-perilaku siswa ini, itu kita justru malah menimba ilmu. Oh ternyata dengan strategi yang kita berikan kepada siswa, ada yang kadang-kadang itu tidak sesuai dan kadang-kadang tidak pola yang dulu kita pakai dengan pola yang sekarang sangat berbeda. Apalagi sekarang zamannya gadget. Apa yang dengan istilah itu adalah generasi X ya. Generasi X yang dimana generasi ini butuh banyak kegiatan-kegiatan yang dia harus disibukkan dengan hal-hal yang bagus-bagus sebenarnya. Sehingga perkembangan siswa di sini itu banyak yang harus kita upgrade terus, termasuk Pak Halim juga harus mengupgrade ini bagaimana kebiasaan mereka sehingga yang kita lakukan itu tepat sasaran, tepat dengan penanganannya. Oke. Terus cara menangani siswa yang nakal gitu, gimana sih Bapak? Oh, kalau anak sih ya paling lagi-lagi gini ya, paling berikan kalau buat siswa itu sebenarnya dia tidak nakal sebenarnya. Siswa itu nggak nakal. Ya, cuma kadang-kadang paradigmanya saja ya. Ini tadi ya dia tidak nakal, cuman dia belum tahu. Seandainya dia tahu hal-hal yang dia lakukan itu salah, ya hal-hal yang dia lakukan itu tidak benar, pasti dia juga nggak bakal mau, dan apalagi dia mengetahui dampak buruknya. Ya, jadi kalau siswa kita ya di sini misalnya kita coba ya dari SMP Mazharatul Ulum, kenakalan yang Pak Halim ini ya diharapkan sama Pak Halim itu sangat ini ya kompleks sebenarnya. Tapi tadi bukannya ini ya, tapi itu menjadi sebuah pengalaman kita di SMP Mazharatul Ulum. Juga termasuk di sini itu penanganan tidak hanya melulu dari Pak Halim. Semua instansi dari Pak Halim, dari guru-guru ya, dari sekolah ya, dari dorongan yayasan, dari kepala sekolah, dari wakil-wakilnya, ya, dari wali kelasnya, itu kita menjadi satu kesatuan ya. Jadi satu kesatuan untuk bisa melaksanakan sinergi secara baik gitu.
Terus kalau misalnya nih Pak, hukuman yang biasa diberikan kepada anak-anak yang melanggar peraturan itu apa sih? Oh, biasanya SP ya, misalnya ada SP. peringatan ya, surat peringatan 1, 2 ya, kadang-kadang peringatan pertama misalnya. Nah, ini kamu kurang tepat. Kita bikin MOU ya, bikin surat kesepakatan ya. Jadi jangan tanda tangani dulu. Yang kedua tidak dilanggar juga ya, kita berikan peringatan kedua sampai peringatan ketiga. Peringatan ketiga baru kita mungkin ada selama ini sih alhamdulillah tidak pernah ada skorsing ya, maksudnya sampai dipulangkan dulu itu 3 bulan enggak ya, karena itu justru akan mengakibatkan jadi lebih liar ya. Kenapa? Karena dari pergaulan yang saat ini kita mencoba meminimalisir mereka itu berada di sekolah dengan sebaik-baiknya gitu. Oke. Ya. Terus ada nggak harapan buat diri Bapak sendiri gitu di tahun yang akan datang? Halim ya tentu ya, kita namanya hidup ya harus menjadi lebih baik ya. Harapan kita sesuai dengan sunnah Rasulullah ya. Jadi hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Iya, dan hari kemarin ya jangan jadi, artinya jangan lebih buruk ya dari hari ini. Kalau hari yang akan datang itu harus lebih baik dari hari yang sekarang. Itu yang tentunya harapan ya dari Pak Halim. Nah, kemudian diharapkan juga semua dari alumni di SMP Mazuratul Ulum ya, terus menjaga nama baik SMP Mazuratul Ulum. Karena mereka adalah merupakan iklan ya. Kalau ketika dia menjadi anak-anak yang soleh, ketika menjadi anak-anak yang berbakti sama orang tuanya, itu sudah sangat bahagia sekali. Itu harapan Pak Halim, mungkin juga harapan guru-guru di SMP Mazuratul Ulum. Ada di SMP Mazuratul Ulum juga mencoba, kan di sini programnya adalah mendidik anak sepenuh hati juga bercorak pesantren ya. Bercorak pesantren, dengan bercorak pesantren ini diharapkan semua siswa ya, semua siswa itu ada bekasnya, minimal dia bisa mendoakan kedua orang tuanya, hafal juz 30 ya, ada bekalnya ya. Terus juga bermanfaat ketika dia lulus, bahkan ketika dia sudah berada di SMA, di SMK ya, dia jadi pionir ya. Dia jadi pionir, dia jadi orang-orang yang benar-benar jadi corong gitu, jarang kebanggaan ya. Ya, saat ini mungkin ada di alumni-alumni yang menjadi kebanggaan ya, alhamdulillah. Walaupun ini mungkin bisa jadi dia di SMP Mazuratul Ulum baru hanya bekal, nanti buahnya sudah ada di SMA. Ya, gitu sih sebetulnya harapannya. Terus harapan buat siswa-siswi yang ada di SMP ini apa sih harapan? Ya, anak-anak sekalian ya, buat di SMP Mazuratul Ulum ya, di SMP Mazuratul Ulum buat dari kelas 7, kelas 8, kelas 9, buat yang kelas 7 terutama. Ya, kalau bekal yang paling baik adalah Al-Quran ya, makanya perbanyak hafalannya ya, karena perbanyak hafalannya, karena dia akan menjaga integritas dia secara pribadi ya, dia juga akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuh, buat kelas 8 terus tingkatkan hafalannya. Kalau buat yang kelas 9 sudah otomatis jaga nama baik SMP Mazuratul Ulum. Karena dengan SMP Mazuratul Ulum ini jadikan sebuah kenangan ya. Kenangan yang baik-baik ya. Kalau ada hal-hal yang tidak baik mungkin dianggap tidak baik, maka nanti akan menjadi baik ya. Karena sebuah pengalaman ya. Gitu. Terus hafalan, kan di sini hafalan ya, ada hafalannya. Hafalan yang diberikan ke kelas 7, kelas 8 sama kelas 9 itu berbeda-beda atau sama gitu? Sebetulnya kita target di SMP Mazuratul Ulum ini tidak muluk-muluk ya, karena kita kan pakai dua pola pembelajaran, Diknas dan muluk ya. Banyak sekali, memang ada 13 bidang di SMP Mazuratul Ulum ini, tambahan lagi di tahfiz, di tahsin gitu ya. Kalau targetan buat yang kelas 7 untuk saat ini alhamdulillah ya, alhamdulillah sudah ada yang menyelesaikan sampai juz 29. Sekarang sudah mau menuntaskan di juz 2, lanjut ke juz 28 ya.
Ya kalau untuk targetan minimal sekali siswa dari SMP Mazuratul Ulum itu minimal ya, batas minimal itu juz 30 dia hafal. Juz 30 ya. ya. Minimal ya juz 30. Walaupun dia nggak hafal 30 juz, tapi juz 30 minimal dia menguasai ya. Artinya ketika dia berada di SMP Mazuratul Ulum ini diharapkan dia siap pakai istilahnya, siap pakai ketika dia di SMA, ketika dia di masyarakat ya. Itu akan muncul jiwa-jiwa kepemimpinannya, hafal-hafalannya ya, keorganisasiannya gitu. Terus kan selama pandemi nih, tahun kemarin kan pandemi nih, pembelajaran Mazuratul Ulum itu gimana sih? Memang ada dua. Nah, kalau yang di sini tuh kita pakai istilahnya online offline ya. Ada hibrid, ada hibrid ya. Ada PJJ ya. PJJ. Luar online di dalam jaringan ya, dan luar jaringan. Luring dan daring ya. Luring dan daring. Nah, dari sinilah pembelajaran senantiasa dilakukan dengan sebaik-baiknya ya. Semua harapannya ya, walaupun ada mungkin ya kendala-kendalanya ya, walaupun ada kendalanya. Kendala nggak punya pulsa, siswa nggak punya paket ya. Terus ada juga kadang-kadang HP-nya nggak mendukung, nggak support. Nah, dari beberapa kendala-kendala di situ, dari SMP Mazuratul Ulum juga menyarankan bisa gitu bikin, misalnya siswa Pak saya nggak punya paket, sebenarnya dia bisa datang ke sekolah. Ini ya disiapkan buat wifi-nya, itu disiapkan. Ini silakan mengerjakan itu, terutama buat pembelajaran yang dirasa itu pengambilan nilai ya, enak kan penting harus segera gitu ya. Ya silakan aja datang aja gitu ya, buat yang para siswa yang dirasa kurang mampu atau tidak ada paket atau tidak ada paket data ya, itu diharapkan juga bisa ya maksimalkan itu, berdayakan yang ada di sekolah. Oke, terus nih Pak yang terakhir, pesan buat teman-teman, ada nggak sih pesan-pesan buat teman-teman yang ada di rumah gitu? Teman-teman alumni buat yang nonton video ini gitu. Yang madrasah Alia Kejuruan Unggulan Informatika. Masya Allah ya, ini juga support ya buat kalian semuanya nih yang sudah memberikan kontribusi juga buat SMP Mazuratul Ulum dari kerjasamanya. Mudah-mudahan ini berlanjut terus ya, kita mengembangkannya ya. Terus ya harapannya buat yang nonton, buat kegiatan ini, buat yang alumni ya, semoga bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya ya, manfaatkan dengan waktunya sebaik-baiknya. Ambil hal-hal yang positif dari komunikasi kita pada hari ini, dan jadikan setiap yang menjadi harapan kita, menjadi pengalaman kita ini adalah titian untuk menuju keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadikan Al-Quran dan Al-Hadis adalah pedoman kita semuanya ya. Dan kami dari SMP Mazuratul Ulum juga sangat terbuka ya, apalagi saat ini ya, apalagi ini lagi masa-masa PPDB nih ya, penerima pembukaan ya, udah di gelombang 2. Dipersilakan saja buat para yang penonton baru alumni ya, yang alumni untuk selalu mengembangkan dan memberikan kontribusi yang terbaik ya di SMP Mazuratul Ulum. Ya intinya kalau di SMP Mazuratul Ulum program-program unggulannya sudah banyak ya, apalagi sekarang udah ada program inkubator, udah ada Fahmil Quran, udah ada karakter building ya. Ini harapannya silakan ya di para alumni, para penonton ya, untuk bisa ikut serta dalam memajukan generasi muda dan terutama anak-anak di usia SMP untuk diberikan bekal sebanyak-banyaknya ya, agar nanti membuahkan hasil yang terbaik ya, hasil yang terbaik, terutama bermanfaat buat orang tuanya ya, bisa mendoakan. Jadi keluar dari sini tuh harapannya dia bisa doain orang tua satu, doain orang tuanya. Yang kedua dia bisa hafal Qur'annya, bisa jaga bahasa Arabnya. Nah itu kan bekal ya. Dan mudah-mudahan dengan bimbingan dari guru-guru di sini juga
diharapkan punya nilai-nilai kepemimpinan yang baik gitu ya. Gitu ya Kak. Oke, oke Bapak, terima kasih udah mau jadi narasumber di podcast kita kali ini. Oke teman-teman, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.